Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Baiklah, hari ini kita akan memasuki pertemuan kuliah kita yang ketiga dengan materi jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Ya. Siklus akuntansi secara umum terdiri dari 3 tahap atau 3 proses. Yang pertama adalah masukan, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah keluaran, ya. Kemudian masukan atau input dari akuntansi adalah bisa berupa dokumen-dokumen sumber transaksi. Contohnya seperti nota. Kemudian contoh lagi seperti faktur, ya, PO, invoice, surat jalan, dan lain sebagainya. Kemudian di tahap proses, ya, ada 3 tahap yang perlu dilakukan. Adalah yang pertama pencatatan. Biasanya pencatatan transaksi itu dicatat ke dalam jurnal, ya. Kemudian ada pengelompokan. Pengelompokan transaksi itu dicatat di dalam buku besar atau pempostingan transaksi ke dalam buku besar. Sedangkan yang ketiga adalah pengiktisaran. Jadi transaksi akuntansi yang sudah dibuat di buku besar itu diringkas lagi, ya, diringkas lagi ke suatu daftar yang namanya neraca saldo. Kemudian siklus yang ketiga, keluaran atau output. Output itu dalam akuntansi berupa laporan keuangan yang nantinya ada 3 laporan keuangan, ada laporan bukti laba, kemudian ada laporan perubahan modal, dan ada neraca. Oke, kita lihat di sini jurnal, ya. Jurnal adalah catatan yang sistematis, ya. Sistematis itu artinya berurutan, dan kronologis. Kronologis itu berdasarkan kejadian, ya, atau berdasarkan waktu. Dari transaksi-transaksi finansial, transaksi-transaksi keuangan, dengan menyebutkan perkiraan yang ada di debit dan perkiraan yang ada di kredit serta jumlahnya masing-masing, dan keterangan singkat tentang transaksi tersebut. Jadi jurnal itu merupakan catatan secara sistematis, ya, secara berurutan berdasarkan kejadian waktu, ada kronologisnya. Kemudian ada sisi debitnya dan kredit untuk menentukan jumlah. Kemudian apalagi kasih keterangan singkat atau resume daripada transaksi itu, ya. Kita lihat bentuk jurnal yang umum dipakai. Yang pertama ada tanggal. Tanggal itu terdiri dari 2 kolom, ya. Kolom pertama itu biasanya untuk isi bulan dan tahun. Kemudian ada kolom yang kedua, ini berisi tanggal. Kemudian ada nama rekening dan keterangan. Nah, di sini nama rekening atau nama perkiraan boleh. Kemudian di bawahnya sisi kanannya keterangan. Keterangan itu diambil kesimpulan singkat atau resume daripada transaksi. Untuk membedakan mana rekening dan mana keterangan, biasanya kalau ibu boleh dikasih nanti nilai kurung buka dan kurung tutup, itu untuk membedakan saja. Kemudian ada nomor rekening. Nomor rekening ini sama dengan kode rekening, ya, atau nomor perkiraan, kode perkiraan. Nanti kita belajarnya kalau nggak salah di bab 3, kalau nggak salah. Bukan bab 3, bab 4. Kemudian ada jumlah. Jumlah itu ada debit, ada kredit. Ini bentuknya secara umum, ya. Atau boleh nggak Bu nomor rekening ini diletakkan setelah tanggal sebelum nama rekening? Boleh, silakan, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah buku besar. Buku besar adalah kumpulan dari perkiraan-perkiraan. Ya, pengelompokan dari perkiraan-perkiraan itu namanya buku besar. Kemudian
Buku besar itu bentuk-bentuknya banyak sekali di sini. Yang pertama adalah bentuk kontrol atau horizontal. Ini bentuknya seperti ini yang bisa kalian lihat di sini ya. Kemudian ada nama perkiraan. Kalau nomor boleh isi, boleh enggak. Tapi nama perkiraannya harus diisi. Kemudian yang kedua bentuk stapel halaman atau berlajur khusus untuk saldo. Bentuknya seperti ini, bisa dilihat ya, bisa kalian lihat. Kemudian ada bentuk berlajur saldo rangkap. Nah, saldo rangkap. Jadi di sini rangkap saldo untuk debit kreditnya ya. Dua ganda ya. Kemudian yang ketiga adalah bentuk sederhana atau bentuk huruf T. Nah, bentuk huruf T. Dia cuma bentuknya seperti huruf T seperti ini, tengah-tengahnya perkiraan, kemudian ada debit dan kredit. Ada debit dan kredit. Nah, di sini nanti. Kemudian dari keempat jenis bentuk buku besar ini kita harus tetapkan satu bentuk buku besar yang mana kita pakai. Ya kalau dari 4 kita pakai yang paling sederhana saja, ya bentuk yang sederhana biar gampang. Nanti hasilnya sama kok akhirnya ya, bentuk seperti huruf T nantinya. Jadi di sini nanti nama perkiraannya di sini. Kemudian ini adalah transaksi untuk sisi yang terjadi di sisi debitnya dan ini adalah nanti transaksi yang terjadi di sisi kreditnya. Tapi di sini nanti ya di kolom ini kita tidak menampilkan nama transaksinya, cukup tanggal dan nilai nominalnya saja, tanggal, bulan dan nilai nominal, tanggal, bulan dan nilai nominal karena nama perkiraan tidak ada di atasnya. Ya. Oke, sekarang kita lihat jenis-jenis perkiraan. Jenis-jenis perkiraan. Perkiraan itu ada dua, ada perkiraan real dan ada perkiraan nominal. Perkiraan real itu perkiraan yang terdapat dalam laporan neraca, ya, laporan neraca. Jadi di laporan neraca itu dia terdiri dari dua sisi. Yang pertama adalah sisi aktiva, ya, yang kedua adalah sisi pasiva. Apa isi sisi aktiva? Sisi aktiva itu isinya adalah aktiva tetap dan aktiva lancar, ya. Jadi sisi aktiva atau harta itu isinya adalah semua aktiva lancar yang terjadi selama periode waktu tertentu, kemudian sama juga dengan sisi aktiva tetap. Itu semua aktiva tetap di perusahaan itu yang terjadi dalam waktu tertentu diakumulasikan semua seperti itu. Kemudian ada di sebelah kanannya adalah sisi pasiva. Apa isi sisi pasiva? Yang pertama adalah kewajiban atau tuntutan. Yang kedua adalah modal. Nah itu nanti setelah akhir didapatkan nilainya antara aktiva dan pasiva itu harus balance atau sama. Kemudian ada yang kedua perkiraan nominal. Ya, perkiraan nominal di sini adalah perkiraan yang terdapat dalam laporan rugi dan laba. Biasanya rugi dan laba itu isinya adalah pendapatan sama biaya-biaya untuk perusahaan jasa. Kita berbicara masalah perusahaan jasa loh ya di sini ya, bukan perusahaan dagang. Oke, kita lihat jenis perkiraan di sini. Nah ini bisa menjadi acuan untuk kalian nantinya di dalam menentukan perkiraan-perkiraan yang ada di jurnal umum. Contoh misalkan kita lihat di perkiraan neraca, harta, misalkan nama perkiraannya harta. Tahu harta kan ya? Harta sama dengan aktiva, sama aja. Ya, harta itu sama dengan aktiva. Jadi di sini nanti isi harta itu semua yang berhubungan dengan aktiva itu sama dengan harta. Contohnya kas, piutang dagang,
kemudian asuransi dibayar di muka, perlengkapan kantor, peralatan kantor, gedung dan lain-lain, itu namanya harta, ya. Itu menentukannya seperti ini. Jika harta bertambah, maka letakkan di sisi debit atau debit, ya. Jika harta berkurang, maka letakkan di sisi kredit. Nah, itu. Kemudian untuk hutang, jika hutang berkurang, letakkan di sisi debit. Kemudian kalau hutang bertambah, letakkan di sisi kredit. Kalau modal berkurang, letakkan di sisi debit. Kalau modal bertambah, letakkan di sisi kredit. Nah, itu cara menentukannya, biar nggak bingung, ya, biar nggak bingung. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk perkiraan nominal atau rugi labanya. Pendapatan, misalkan ada nama perkiraannya adalah pendapatan. Kalau pendapatan berkurang, maka letakkan di sisi debit. Sedangkan untuk pendapatan bertambah, letakkan di sisi kredit. Biaya bertambah, letakkan di sisi debit. Biaya berkurang, letakkan di sisi kredit. Kemudian untuk price itu kalau bertambah di debit, sedangkan kalau berkurang di kredit. Apa itu price atau triple? Price atau triple itu adalah pengambilan uang untuk keperluan pribadi oleh pemilik perusahaan, ya. Saya ulangi lagi bahwa price itu merupakan pengambilan uang untuk keperluan pribadi dalam perusahaan oleh pemilik, ya. Selanjutnya kita lanjutkan lagi. Yang terakhir adalah neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar yang terdiri dari debit dan kredit, tempat mencatat secara sistematis saldo setiap perkiraan dalam buku besar. Nah, jadi neraca saldo itu dibuat setelah terbuatnya buku besar. Artinya kita harus buat buku besar dulu, baru bisa membuat neraca saldo, ya. Jadi ini adalah bentuk daripada tabel neraca saldo. Jangan lupa kopnya, berjudul atasnya, kemudian ada nomor perkiraan atau kode rekening, nama perkiraan atau nama rekening boleh, kemudian sisi debit dan kredit. Jadi isi dari neraca saldo ini merupakan ringkasan dari buku besar. Misalkan tadinya kita setelah dilakukan pembuatan jurnal umum, kemudian dilakukan pembuatan buku besar, ternyata dari jurnal umum buku besarnya itu ada 15 buku besar, ya. Kemudian dihitung saldo akhir dari buku besar itu untuk setiap masing-masing akun. Kemudian dari 15 buku besar itu masukkan semua nama akunnya di neraca saldo. Masukkan semua, berarti ada 15. Misalkan ada buku besar kas, masukkan di sini. Ada buku besar piutang dagang, masukkan di sini. Ada buku besar perlengkapan kantor, masukkan di sini. Sampai 15 buku besar itu masukkan semua nama perkiraannya di neraca saldo. Kemudian untuk nilai debit dan kreditnya itu dilihat dari jumlah akhir, ya, saldo akhir dari masing-masing buku besar. Contoh misalkan buku besar kas, di buku besar kas itu setelah dihitung saldo akhirnya misalkan ada 10 juta di debit, maka letakkan 10 juta di sini di debit. Nah, itu dan seterusnya. Kemudian kalau sudah selesai nanti baru hitungkan masing-masing saldo akhirnya. Ini harus balance loh ya, harus sama. Karena kalau tidak sama berarti masih ada kesalahan yang harus dikoreksi lagi. Oke? Ibu rasa cukup sampai di sini penjelasan Ibu, ya. Terima kasih atas perhatiannya.
Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.